Silahkan, Mbak Nur. Ya, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, hanya kepadanya kita memuji dan meminta pertolongan, pengampunan dan petunjuknya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan keburukan amal kita. Barang siapa mendapat petunjuk Allah, maka tidak akan ada yang menyesatkannya. Dan barang siapa yang sesat, maka tidak ada pemberi petunjuk baginya. Kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahwa junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba dan Rasulnya. Ya Allah, semoga doa dan keselamatan tercurah pada junjungan kami Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya yang mulia, dan siapa saja yang mendapat petunjuk hingga hari kiamat. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Sehingga kita, jamaah Majelis Ilmu Salsabilah, dapat hadir dalam kegiatan rutin Majelis Ilmu Salsabilah untuk mencari dan menimba ilmu agama sebagai bekal kita di akhirat kelak. Semoga Allah mudahkan langkah dan niat kita untuk selalu hadir di setiap kajian-kajian. Allahumma faqihni fiddin wa aqlimni at-tawil. Ya Allah, mohon pahamkan kami pada ilmu-ilmu agama dan berikan kami kemampuan untuk memahami hal-hal yang sulit. Jazakallah khair untuk Ustadz Muslim Al-Fatih yang telah menyempatkan waktu untuk memberikan pencerahan pada pagi hari ini kepada kita semuanya. Dengan tema pagi ini adalah Quranic Healing Series, di mana hari ini adalah merupakan bagian yang pertama. Kami mohon setelah pencerahan ada sesi tanya jawab, kemudian ditutup dengan doa. Untuk itu, waktu kami persilahkan kepada Ustadz Muslim Al-Fatih. Silahkan Ustadz. Ya, terima kasih Bu Nur dan ibu-ibu yang lain. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatan wa salaman daimaini ala habibina wa qudwatina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah pada pertemuan online ini bisa kembali berkumpul ngaji bareng bersama Salsabila ya setelah sekian purnama. Alhamdulillah bisa diizinkan kembali bertemu bermuajah. Semoga semua yang hadir Allah lancarkan segala urusannya, Allah sehatkan badannya, Allah murahkan rezekinya, Allah lapangkan dadanya dan semoga bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Nur, 4 pertemuan ke depan mungkin ya karena saya di kontrak 1 bulan di bulan November ini membahas tentang Quranic Healing, bagaimana Al-Quran berpengaruh terhadap penyembuhan luka batin, ya, kegelisahan, mental health lah begitu. Kenapa ini penting dibahas? Karena memang kondisi dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Sedang tidak ada yang pasti, semuanya bergerak begitu cepat gitu ya. Dan itu membuat kita seringkali mood swingnya cepat banget. Ya, pagi hari senyum, siang hari nangis, malam hari marah. Gitu ya. Karena banyak hal yang terjadi. Apalagi kalau sudah usia-usia 50 tahun ke atas, itu konon katanya para lansia itu moodnya seperti anak kecil lagi. Gitu ya.
sensitif ya, mudah banget berubah gitu ya. Begitulah. Baperan katanya, gitu ya. Eh, nggak jadi ditengokin sama cucu, ngambek gitu ya. Sebulan nggak ditelepon, ngerasa anak nggak sayang gitu. Itu tuh hal yang biasa dan lumrah terjadi karena memang semakin bertambah usia semakin butuh teman ya. Semakin bertambah usia semakin butuh teman, semakin pengen apa namanya eh, kumpul gitu ya sama orang. Makanya pentingnya mengadakan pengajian karena eh, bersosial itu menjadi kebutuhan ketika sudah usia 50 tahun ke atas. Betul tidak ibu-ibu? Sepi aja gitu ya kalau nggak ngumpul tuh kayaknya. Makanya nih beberapa ibu-ibu nih ketemu di sini, ketemu juga di sana gitu ya. Di Salsabila ketemu, di kajian ini ketemu nanti ya circle-nya akan berputar orang-orang itu aja gitu ya, sejabodetabek gitu ya. Masya Allah. Dan insya Allah kita belajar bareng-bareng agar kemudian jika healing kita dengan jalan-jalan, boleh-boleh saja healing jalan-jalan, tapi itu cenderung bersifat sementara. Artinya se sebahagia-bahagianya, sesenang-senangnya ibu-ibu jalan-jalan akan datang masanya jenuh ketika terus dijalankan, jalan-jalan terus. Jenuh nggak? Jenuh. Iya. Ya. Ketika healingnya dengan cara belanja, ya kalau diturutin terus ya tetap aja ujungnya juga jenuh gitu ya. Bingung mau apa lagi yang mau dibeli gitu ya. Makanya coba deh kita apa namanya mempelajari bagaimana healing dengan Quran gitu. Oke, tanpa panjang kalam, saya izin share screen dulu ya, biar dapat materi yang lebih lengkap. Cek suara dulu, apakah suara saya masih jelas dan apakah materinya kelihatan? Jelas Ustadz, Kelihatan, Ustaz. Kelihatan. Ini kelihatan ya? Oke, aman ya Kelihatan. semua ya? aman. Aman. Aman, alhamdulillah. Pagi hari ini kita healing. Ya, ini cocok banget sambil dipijit nih, cocok nih. Ya, sambil dipijit, sambil direlaksasi kakinya tuh cocok banget ya. Enak Kapan banget. Ya. kapan-kapan kita ngajinya di tempat pijit relaksasi kali ya. Karena ada sekarang tuh kemarin saya lihat di sosial media itu meeting di tempat pijit relaksasi itu ada-ada aja ya. Yang ada bukan meeting malah tidur. Insya Allah kita akan membahas 4 pertemuan ke depan ya tentang Quranic healing. Ada nggak dalilnya? Dalil-dalil bahwa Al-Quran itu bisa menyembuhkan, bisa healing. Healing itu artinya kan menyembuhkan. Ya. Healing itu artinya menyembuhkan. Makanya betul memang jalan-jalan itu lebih tepat diistilahkan bukan healing tapi refreshing. 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 Kenapa? Karena sifatnya bukan menyembuhkan tapi sifatnya itu melupakan sejenak. Kalau lagi ada masalah jalan-jalan itu masalahnya terlupa sementara pas jalan-jalan. Pas balik ke rumah Kumat. kumat lagi, ingat lagi gitu ya, malah tambah gitu ya. Yang tadinya cuma masalah sama orang, sekarang jadi masalah sama ekonomi karena duitnya habis terus jalan-jalan kan. Jadi refreshing yang lebih tepat untuk mengistilahkan jalan-jalan. Ada nggak dalilnya secara akliyah dan nakliyah? Dalil menurut syariat dan dalil menurut penelitian ilmiah. Apakah betul Al-Quran itu bisa jadi syifa? Syifa itu artinya healing ya, penyembuh. Healing. Maka dalilnya ada banyak ayah bunda. Yang pertama, bunda-bunda bisa buka firman Allah Subhanahu wa taala di surah At-Taubah surah 9 ayat 14. Kalimat syifa, kalimat healing itu muncul dalam bentuk simple present tense ya dalam bahasa Inggris, fi'il mudhari dalam bahasa Arab, continuous
yang artinya tuh sedang atau akan. Jadi Quran itu bisa menyembuhkan penyakit yang sedang kita alami dan yang akan kita alami, penyakit batin maupun fisik. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qatiluhum yu'adzibhumullahu biaidikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi." Ketemu ya kalimat wa yashfi. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin, dan Allah Subhanahu wa taala yashfi. Apa artinya yashfi? Melegakan sudura qaumin mu'minin, dada-dadanya orang beriman. Melegakan. Berarti tadinya apa? Tadinya sempit. Dan sempit dada itu penyakit psikis ya. Orang kalau sempit dada, fisiknya pun mudah sakit. Vertigo ya. Kemudian apalagi? Asam lambung biasanya ya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Yunus, surah yang ke-10 ayat 57, kalimat syifa muncul. Syifa artinya healing ya, penyembuhan, healing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum, sungguh telah datang kepada kalian mau'idhah, nasihat mirabbikum, dari Tuhan kalian, wasyifa." Nah, kalimat syifa muncul ya. Wasyifa, dan penyembuh, lima fis sudur, bagi apa-apa yang ada dalam dada. Jadi Quran, kata Allah, diturunkan salah satu fungsinya sebagai syifa. Syifa itu bukan obat ya, bunda-bunda. Syifa itu penyembuh. Bedanya apa obat sama penyembuh? Kalau obat belum tentu menyembuhkan. Bu Hani minum obat belum tentu sembuh. Betul ya? Cocok-cocokan. Tapi kalau penyembuh, syaratnya disebut syifa ya harus menyembuhkan. Dan Quran itu syifa. Bahasa Arabnya obat itu dawa. Bahasa Arabnya obat dawa. Sedangkan Quran itu bukan dawa, tapi syifa, penyembuh. Dikuatkan lagi dalam surat Al-Isra, kita masih membahas tentang dalil Quran ya, dalil bahwa Al-Quran itu sebagai penyembuh. Ternyata banyak juga ayatnya ya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di surat Al-Isra, surat 17 ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Dan kami Allah menurunkan Al-Quran ma huwa syifa, sebagai penawar. Nah, syifa juga diartikan penawar. Apa arti penawar? Berarti ada racun, ada toksik dalam tubuh kita yang membuat kita mudah marah, mudah tersinggung. Jadi orang yang mudah tersinggung, mudah marah, baperan itu sedang ada racun dalam tubuhnya. Racun masa lalu ya, racun kejadian yang tidak enak yang diingat-ingat terus. Makanya senggol bacok ya. Jadi auranya tuh pengen marah-marah. Ternyata ada racun. Nah, racun tuh nggak bisa diobati. Racun tuh harus dikasih apa? Penawar. Makanya Quran juga disebut sebagai penawar. Dan dikuatkan lagi oleh Allah di dalam surah Fussilat. Surah Fussilat, surat ke-41. Kok hilang, Ustaz? Surat 41. Muncul lagi? Ya. Ya, surat 41 ayat 44. Kalimat syifa muncul. Kelihatan nggak kalimat syifanya? Iya. Kelihatan ya? Syifa. Jadi kalimatnya apa? Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa syifa. Katakanlah bagi orang-orang beriman, Al-Quran itu fungsinya dua. Hudan sebagai guide of life, petunjuk kehidupan. Syifa sebagai penyembuh. Penawar ya situ. Situ diartikan penawar ya. Karena memang sifatnya kadang-kadang penyakit itu racun. Dengan kata lain, syifa itu bisa diartikan penyembuh atau penawar.
bukan obat. Karena obat cenderungnya membawa dampak efek samping biasanya. Hanya obat liver kan keras banget tuh. Obat COVID kemarin tuh ya, dosisnya keras banget. Nah, kalau Quran tidak ada efek samping. Dan ternyata tidak hanya dari sisi dalil Al-Quran, banyak penelitian ilmiah. Bahkan saya pernah mendengar satu tayangan video ya, seorang dokter, dia seorang Kristen, tapi menyatakan dengan tegas bahwa Al-Quran itu sudah diteliti. Jadi dia meneliti dalam tanaman ya, tanaman yang tumbuh disiram seperti biasa dan diiringi murotal Al-Quran itu tumbuhnya jauh lebih baik dibanding yang diiringi dengan musik klasik. Jadi memang musik klasik juga bermanfaat untuk kembang tumbuh baik janin ya, kemudian tanaman, tapi ternyata Al-Quran lebih signifikan. Itu yang meneliti orang Kristen. Berarti mereka meneliti betul-betul objektif ya. Ya. Banyak ya. Contohnya Heru tahun 2008 berkata, dari segi kesehatan, lantunan Al-Quran juga memiliki manfaat untuk menurunkan hormon stres. Ya. Mengaktifkan hormon endorfin alami, meningkatkan rileks, mengalihkan rasa takut, cemas, tegang, memperbaiki sistem kimia tubuh sehingga menurunkan tekanan darah. Nah, ini yang darah tinggi nih, ya bisa juga pakai terapi Quran. Ya. Yang darah tinggi, yang sukanya ngamuk-ngamuk, ya, itu ternyata Al-Quran bisa menjadi salah satu alternatif terbaik ya. Nanti kita bahas bagaimana caranya. Kita bahas dulu fundamentalnya ya. Indrajati 2013 dan Solihah 2014 berkata Al-Quran juga dijadikan terapi kecemasan. Nah ini cocok banget nih. Karena penelitiannya di lansia. Jadi ternyata sekelompok lansia diteliti dibuat rutin mendengarkan murotal Al-Quran dan itu ternyata membantu otak dalam memproduksi zat kimia yang bernama neuropeptide yang dapat menguatkan reseptor tubuh dan memberikan umpan balik berupa kenikmatan dan kenyamanan. Nah, sering-sering nih bunda-bunda di rumah muterin murotal Quran sambil aktivitas. Nanti murotalnya tapi nadanya nada yang pas, nanti saya kasih linknya. Murotal khusus healing. Ya, murotal yang nadanya tuh khusus untuk healing. Bagus banget, nanti saya kirim insyaallah. Ya. Terapi Tafei dan Suryadi tahun 2018 juga berkata, terapi dengan mendengarkan bacaan Al-Quran murotal dengan tempo yang lambat serta harmonisasi yang dapat menurunkan hormon-hormon stres penyebab depresi. Karena ternyata mendengarkan murotal bisa membuat tubuh mengeluarkan hormon endorfin, hormon kebahagiaan ya. Nah, sehingga hilang dari rasa takut dan tegang. Dan banyak lagi ya. Ini cuma menguatkan saja. Nah, bahkan ada satu tayangan video yang ingin saya tampilkan yang membuat ibu-ibu makin yakin bahwa Al-Quran tuh bisa betul-betul berdampak healing. Gede, besarkan volumenya kalau bisa pakai headset atau pakai headphone agar lebih maksimal terdengar. Selamat menyaksikan. Kita sering mendengar bahwa para ilmuwan menemukan keajaiban di dunia ini. Dan ternyata, semua mukjizat itu sudah tercatat dalam Al-Quran kurang lebih 14 abad yang lalu. Mereka menemukan bahwa Al-Quran memang benar adanya. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan adalah penelitian tentang bagaimana Al-Quran menyembuhkan berbagai penyakit dalam tubuh. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan landasan ilmiah pengobatan Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Nabawiyah, sehingga mampu membuktikan kelayakan memperlakukan Al-Quran secara ilmiah dan medis. Baru-baru ini ada beberapa alternatif cara untuk melakukan apa yang dikenal sebagai pengobatan alternatif. Salah satu metode ini disebut terapi penyembuhan secara ilmiah melalui suara, di mana para ilmuwan telah membuktikan bahwa setiap sel-sel otak bergetar dengan frekuensi tertentu. Ilmuwan juga menyebut bahwa ada program yang ketat dalam setiap sel yang mengontrol kerjanya selama hidupnya. Program ini disebut dapat terpengaruh oleh guncangan eksternal, seperti benturan psikologis dan masalah sosial. Oleh karena itu,
Sel-sel tersebut bila terkena pengaruh kejut akan merusak aktivitas program tertentu yang berujung pada berbagai gangguan syok. Dan terkadang juga dapat mengakibatkan kerusakan sistem kerja secara keseluruhan, kemudian muncul berbagai jenis penyakit baik mental maupun fisik. Penelitian Al-Quran oleh ilmuwan dalam mengobati sel otak. Para ilmuwan memastikan bahwa yang terbaik dan dapat memprogram ulang sel-sel ini. Dengan kata lain melakukan penyeimbangan dan modifikasi kejutan mereka ke batas alami. Ini karena mereka menemukan bahwa sel yang rusak cenderung tidak terpengaruh oleh getaran yang berasal dari sel yang sehat dan bersih. Oleh karena itu, para ilmuwan berusaha untuk mencari getaran suara yang mempengaruhi saat mendengarnya sel-sel yang rusak dan mengembalikan keseimbangan padanya. Proses pengujian dan eksperimen ilmu sedang berjalan hingga saat ini. Namun para ilmuwan barat masih bergantung pada terapi musik dan suara alam serta frekuensi yang tetap, dan inilah yang tadinya mereka lakukan. Lalu datang peran pengobatan melalui Al-Quran dan doa-doa yang masyhur sahih. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa suara masuk ke dalam otak melalui telinga dan suara merupakan ungkapan dari getaran. Ketika pasien mendengarkan bacaan ayat-ayat Al-Quran, maka getaran yang sampai pada otaknya memiliki dampak positif pada sel. Kemudian membuatnya bergetar dengan frekuensi getaran yang tepat sesuai dengan fitrah Allah atau ciptaan Allah. Karena Al-Quran memiliki ciri oleh keharmonian yang unik yang tidak dari jenis yang tidak tersedia dalam kitab lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. An-Nisa ayat 82. Al-Quran sarana pengobatan terbaik. Oleh karena itu Al-Quran merupakan sarana pengobatan yang terbaik dan termudah untuk mengembalikan keseimbangan sel yang rusak. Karena Allah Maha Kuasa yang menciptakan sel dan Dia pula yang menitipkan di dalamnya akan program yang detail ini, sebagaimana Dia juga tahu yang terbaik baginya. Allah pun pernah menyatakan bahwa Al-Quran adalah sarana penyembuhan. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Al-Isra ayat 82. Ini berarti bahwa dengan membaca Al-Quran memiliki pengaruh tertentu pada pengembalian keseimbangan sel tertentu. Oleh karena itu, kita melihat banyak kasus yang bertentangan dengan medis. Seperti beberapa jenis penyakit kanker, mampu disembuhkan oleh Al-Quran insya Allah. Perawatan dengan Quran hanya secara sederhana dengan melakukan pemrograman ulang sel dalam otak. Untuk mengendalikan operasi esensial pada manusia dan mengembalikan tubuh kepada keadaannya secara alami. Dan meningkatkan kekebalan serta kemampuannya untuk melawan berbagai penyakit lainnya. Dengan kata lain bahwa Al-Quran dan Ruqyah Syariah adalah proses mengaktifkan sel-sel otak yang bertanggung jawab mengendalikan tubuh dan meningkatkan tingkat energi di dalamnya dan membuatnya bergetar dengan cara alami. Salah satu hasil utama dari penelitian ini untuk meyakinkan bahwa pengobatan dengan Al-Quran memiliki dasar ilmiah. Dan untuk meyakinkan dokter untuk mencari manfaat dari pengobatan melalui Al-Quran di samping adanya obat-obatan. Penelitian ini juga merupakan sarana untuk meyakinkan non-muslim akan kebenaran kitab Allah, Al-Quran, dan bukti mukjizat Al-Quran dari sisi medis dan kesehatan mental. Itu ya, jadi makin menguatkan. Makin yakin nggak Bunda bahwa Quran tuh bisa mengobati luka batin, mengobati kegelisahan, mengobati ketidaktenangan. Yakin nggak Bunda? Makin yakin ya. Ya, jadi mau dari sudut pandang syar'i maupun sudut pandang ilmiah sudah ada buktinya. Makanya yuk kita bahas
satu kajian tentang sesi pertama apa? Sesi pertama tentang sebentar. Nah, tentang Quranic Healing to Overcoming Anxiety. Apa itu? Bagaimana pengaruh Al-Quran untuk mengobati anxiety? Kemasan ya. Ya, apa itu anxiety? Gangguan cemas. Nah, ciri-ciri atau salah satu indikatornya sering overthinking. Sering apa? Overthinking. King. Bunda pernah nggak tiba-tiba mikir, ya Allah nanti gimana ya? Nanti gimana ya? Nanti gimana tuh sambil pusing, sambil khawatir. Pernah ya, Bunda ya? Sering. Sering. Overthinking masalah anak, cucu ya. Duh, nanti gimana gitu ya. Gedenya jadi apa? Benar. Jadi orang apa enggak ya? Kalau nggak jadi orang jadi pepaya kali ya. Maksudnya jadi orang sukses atau tidak itu kan wajar ya. Artinya memang karena Iya. kita peduli, tapi kadang-kadang yang salah tuh jadi over. Nah, yang salah tuh overnya. Over tuh artinya berlebihan, makanya disebut overthinking. Nah, dalam bahasa Arab itu disebut dengan khauf. Nah, jadi over apa anxiety itu bahasa Arabnya khauf. Oh, itu takut. Iya, jadi anxiety itu indikator utamanya tuh khauf, cemas terhadap masa depan. Ya, cuman memang anxiety itu ada banyak, makanya cemas itu kan normal. Cemas itu bukan penyakit. Makanya menjadi penyakit ketika ada disordernya. Ketika ada kalimat anxiety disorder, nah berarti ada yang masalah. Cemas itu wajar, tapi kalau gara-gara cemas sampai kemudian apa namanya fobia itu kan salah satunya dari gangguan kecemasan berlebih ya. Fobia itu salah satu macam dari anxiety, fobia itu. Cemas bahwa dia pernah mengalami satu kejadian dan dia cemas kejadian itu berulang di hal yang sama. Lihat kucing, dia pernah dicakar kucing sampai berdarah masuk rumah sakit. Di setiap lihat kucing dia trauma. Munculnya fobia, cemas. Ya. Nah, tetapi karena waktu kita cuma 4 pertemuan, ya, kita hanya membahas fokus di GAD ya, Generalized Anxiety Disorder. Ini anxiety yang paling banyak diidap oleh banyak orang, yaitu gangguan kecemasan umum namanya. Generalized Anxiety Disorder. Apa itu? Gangguan kecemasan umum atau Generalized Anxiety Disorder adalah perasaan khawatir atau cemas yang tidak terkendali dan berlebihan akan banyak hal. Ada berbagai tanda-tandanya, mulai dari keringatan berlebih, jantung berdebar lebih kencang, sulit bernafas. Nah, makanya ada penyakit psikosomatis dari ini namanya GERD ya. GERD-nya gara-gara anxiety, GERD anxiety. Jadi GERD yang dirasakan oleh orang gara-gara cemas. Makanya biasanya psikosomatis dari overthinking, cemas itu larinya ke asam lambung atau GERD. Di sini pernah nggak? Ada nggak yang pernah kena asam lambung? Banyak. Banyak. Berarti sering banyak mikir, sering banyak overthinking, larinya ke Kalau asam mikir kan lambung. selalu mikir, tapi ini berlebihan ya, Ustadz ya. Iya, makanya yang salah dari pembahasan kita adalah over. Nah, nanti kita bahas overnya tuh disebut over kan berarti harus ada takaran yang pas ya. Disebut Iya. berlebihan berarti kita harus tahu yang pas seperti apa. Nanti kita bahas pelan-pelan. Ya, tapi ternyata overthinking yang itu menjadi indikator utama dari anxiety disorder itu banyak diidap oleh orang hari ini tanpa bahkan mereka sadari karena dengan alibi apa? Ya manusia kan berpikir Ustadz, ya wajar kali Ustadz saya punya anak khawatir. Nah, itu wajar pada porsinya. Ya. Dan cemas itu bermanfaat gak? Bermanfaat. Bahkan cemas itu bisa membuat orang jadi hati-hati. Bener gak? Cemas tabrakan orang pakai safety belt. Cemas gak bisa menyekolahkan anak orang jadi nabung biaya pendidikan. Maka cemas itu seperti air. Kalau pas bermanfaat, kalau berlebihan jadi apa? Jadi sakit. Jadi banjir, Bu.
Air itu kalau pas bermanfaat buat mandi, buat bikin kopi, bikin teh. Kalau kebanyakan jadi banjir. Kalau kenceng datangnya banyak berdatangan bersamaan namanya tsunami. Nah, jadi bahaya cemas itu kalau tidak dikontrol. Oke. Nah, ternyata ibu bapak, ibu-ibu mohon maaf, seorang profesor, ya, seorang psikiater ilmuwan psikologi dari USA bernama Profesor David R. Hawkins itu membuat apa ya? Energi itu dibuat angka. Jadi ternyata seseorang tuh punya level energi ya. Otak itu ada alatnya bahkan yang bisa ngukur gelombang energi di otak. Satuannya hertz ya. Kata beliau, kata Profesor David R. Hawkins, getaran magnet energi di bawah 200 hertz menyebabkan seseorang mudah kena sakit. Jika frekuensi energi di atas 200, maka kesehatannya stabil. Jika frekuensi di atas 700, itu kekebalan tubuh meninggi. Makan apa saja, badan itu lebih survive. Nah, ini penting banget buat ibu-ibu nih. Yang pengen makan apa aja tapi tetap sehat, berarti pikiran tuh sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Mesti ada yang sedang dipikir. Kalau makan apa tiba-tiba sakit, mesti ada pengaruh pikiran. Yang itu secara tidak langsung mempengaruhi. Ya makanan itu betul menjadi penyebab, tapi itu tubuh kita kan punya imunitas ya. Sekuat apapun serangan, kalau pertahanannya bagus itu kita nggak sakit. Makanya kan betul orang tuh sakit karena ada serangan, tetapi ada faktor lain yang juga tidak kalah penting selain serangan yang membuat orang sakit, yaitu kekebalan tubuhnya juga kurang bagus. Nah ini level energinya. Dan Bunda tahu nggak level energi paling rendah itu apa? Dan level energi ini membuat orang rata-rata orang bunuh diri mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri, lompat dari apartemen. Itu berada di level energi paling rendah, namanya apatis, apathy. Apa itu apathy? Hilangnya harapan. Nah, Putus asa. biasanya putus asa, biasanya kecewa yang datang bertubi-tubi, maka dia udah nggak berharap lagi. Semua orang tidak mengerti aku dan sudah tidak ada yang aku harapkan di dunia ini. Lompat bunuh diri. Apatis. Makanya orang-orang yang apatis itu cenderung wajahnya pucat, badannya lemes, langkahnya sayup gitu ya. Karena dia level energinya tuh cuma 50. 50 tuh kiep-kiep tuh kalau lampu ya. Ya, redup banget 50 tuh. Nah, di atas itu ada sedih. Sedih. Grief itu 75 hertz ya. Di atas itu ada takut. Fear. Takut. Di atas itu ada desire. Nafsu. Orang kalau sedang punya keinginan naik dia level energinya. Bener gak Bu? Kalau lagi punya kepengen nih, dia naik. Dan orang kalau lagi marah naik juga. Makanya orang marah bisa ngangkat galon sendiri. Orang marah bisa pasang tabung gas sendiri. Betul ya? Orang marah bisa beli tiket sendiri. Biasanya nyuruh orang ini kalau lagi marah bisa semuanya sendiri. Makanya di kalimat ini dalam sisi psikologi, kalau ada orang bilang aku bisa kerjakan semua sendiri, itu kalimat muncul dari banyak hal. Orang tuh kalau udah bilang begitu berarti dia pernah minta tolong sama orang tapi nggak dibantuin. Pernah berharap dimengerti tapi nggak dimengerti. Pernah berharap ditemenin tapi nggak ada yang menemenin. Maka muncullah kalimat aku bisa sendiri. Paham nggak? Jadi kalau ada orang bilang aku bisa sendiri, berarti kisahnya di belakang panjang tuh. Ya, biasanya kalimat aku bisa sendiri itu kalimat yang muncul sebagai proteksi diri. Proteksi diri untuk tidak mau lagi kecewa dan berharap dibantu orang, udah cukup aku bisa sendiri. Makanya kalau ada orang begitu, saya bisa simpulkan bahwa dia sering dikecewakan oleh orang sekitarnya. Ya.
Jadi kalau ada orang, Bu, perlu saya bantu? Enggak Ustadz, aku bisa sendiri. Wah, berarti dia eh, punya proteksi. Orang tuh kalau protek berarti ada serangan, ya, kekecewaan dari orang sekitar. Betul ya, Bu Asi dari tadi senyum-senyum kayaknya. Ih bener banget Pak Ustadz. Ya, aku bisa sendiri. Sambil judes, suaminya nawarin, mau ditemenin nggak? Nggak usah, aku bisa sendiri. Biasanya itu terjadi karena pernah minta ditemenin, tapi suaminya cuek atau bahkan nggak mau. Akhirnya sampai pada titik marah. Dan marah itu ada level energinya lumayan, 150. Makanya orang marah itu cenderung lebih kuat fisiknya. Bener gak? Iya, karena 150. Nah, ada lagi lebih tinggi namanya sombong. Orang sombong lebih tinggi lagi energinya. Orang sombong itu 175. Nah, tapi di level merah itu level negatif. Dalam bahasa agama, apatis, sedih, takut itu Nafsu nafsu amarah. lawamah. Nafsu amarah. Di level Nafsu amarah. di pemahaman syariat agama, nafsu marah sombong itu namanya nafsul amarah. Nah, yang bagus Amarah. itu yang warna biru tuh, yang bagus buat kesehatan. Mutmainah. Yang biru apa itu? Courage, semangat, Ma'inah. acceptance Hajar. menerima, peace, damai, enlightenment, mendapatkan pencerahan. Itu namanya nafsul mutmainnah. Jadi syarat orang tuh badannya sehat harus 200 ke atas. Kalau nggak percaya, gampang. Marah aja tiap hari. Itu level energinya 150. Marah aja tiap hari. Itu udah sakit. Ya, orang sombong gampang sakit. Ya, coba aja. Bisa diteliti tuh orang sombong tuh ending kehidupannya seperti apa. Ya. Ternyata kalau pengen sehat di level biru. Courage, semangat. Semangat tuh muncul biasanya karena apa? Titik balik kehidupan. Menemukan strong why. Oke. Kemarin aku ingin bahagia dan berharap bahagia itu datang dari suamiku. Sekarang enggak. Aku ingin bahagia karena banyak orang-orang yang aku harus bahagiakan. Nah, dia biasanya naik tuh levelnya ke courage. Dan biasanya kalau sudah courage punya titik balik, dia akan acceptance. Oke, nggak apa-apa. Aku nerima takdir yang tidak enak ini. Nah, biasa kalau udah nerima itu energi kesehatannya membaik. Makanya ibu bapak, orang yang sakit dan dia belum terima dirinya sakit itu susah disembuhkan. Dikasih obat gak ngefek, gak signifikan, efeknya tuh kecil banget. Kenapa? Dia belum nerima. Misalnya karena penyakit, misalnya cancer. Aku nggak cancer, pokoknya aku sehat. Ya denial, dia nolak. Itu makin susah disembuhin. Nah, maka harus apa? Harus semangat. Oke, aku cancer, tapi aku harus sehat karena banyak orang yang mencintaiku, banyak orang yang sayang kepadaku. Itu namanya courage. Punya titik balik, alasan kuat untuk tetap semangat. Yang kedua, acceptance. Oke, aku kanker gak apa-apa. Nah, dan biasanya lahir energi selanjutnya namanya damai. Ya, kalau udah damai, habis itu dia melakukan hal positif, bermanfaat, rutin ngaji, charity, sosial, masuk ke derajat level energi paling tinggi, namanya enlightenment, pencerahan. Hidupnya tuh tercerahkan. Nah, punya apa ya? Jalan pulang yang jelas begitu. Itu biasanya, walaupun cancer dia terlihat sangat lebih sehat dibanding orang yang tidak cancer. Nah, saya pernah ketemu orang kayak gitu. Pernah di Padang. Itu kansernya sudah stadium 4. Tapi saya nggak ngelihat dia orang cancer. Dia nemenin saya pengajian, panitia pengajian. Dia nemenin saya gitu ya. Saya tahu dia cancer, dia cerita. Masya Allah. Ternyata dia sudah melewati tangga-tangga tadi ya. Awalnya apatis. Kenapa? Dia masih muda, cancer stadium 4, apatis. Nggak mau hidup, sedih, takut, wah, marah sama takdir. Macam-macam tuh. Sampai pada akhirnya dia menemukan titik balik semangat untuk berjuang. Acceptance, peace, enlightenment. Dan sekarang sudah meninggal orangnya. Tapi meninggalnya dalam keadaan peaceful life, damai. Begitu. Gimana nih? Pertanyaannya gimana caranya naikin dari apatis, sedih sampai Benar. kira-kira perlu dibahas apa nggak usah? Wajib, Ustaz. Itu yang perlu, Ustaz. Oh, Wajib, bukan Iya. perlu, wajib dibahas. kayaknya Bu Nur semangat sekali ya. Tinggal
Kita ngukur diri nih. Kita nih ada di mana nih? Ya, gak usah disebutin, dalam hati aja. Kita ada di mana nih? Ya, wajah bisa disetting, tapi hati nggak bisa disetting ya. Wajah bisa dipura-purakan bahagia, tapi hati nggak bisa. Makanya untuk bisa sembuh itu kita harus tahu kita ada di mana. Iya, Ya. Tapi saya yakin sih orang yang ikut pengajian tuh nggak mungkin di level apatis, nggak mungkin. enggak lah. Kenapa? Level apatis tuh udah nggak mau ngapa-ngapain. Dia udah nggak punya alasan untuk berbuat apapun. Biasanya cenderung mengurung diri, nggak mau ketemu orang. Iya, betul. Iya. Sedih bisa jadi sedih. Takut bisa jadi. Tapi rata-rata orang-orang pengajian itu ada di level anger, marah. Waduh. Kenapa? Karena semakin kita ngaji, level kita mengukur orang tuh semakin tinggi. Itu kadang-kadang yang menjadi salah. Paham nggak maksud saya? Iya, Iya, iya. iya, Jadi iya, semakin iya. kita ngaji, semakin kita punya banyak informasi tentang orang baik, ciri-ciri orang baik versi agama, itu kadang-kadang Mm-mm. karena salah tujuan, salah POV, salah sudut pandang, kita gunakan ilmu itu untuk mengukur orang. Iya, Akhirnya yang dulu orang itu terlihat biasa-biasa aja, cenderung baik, setelah kita belajar, ini orang jelek karena level ilmu kita naik. Ini menjudge iya, orang. Jadi justify orang tuh jadi buruk gara-gara kita plafonnya tuh udah naik. Nah, itulah salah satu penyakit orang ngaji. Mudah marah, mudah kecewa, mudah tersinggung. Sombong juga. Nah, larinya kemana? Ke sombong tuh. Makanya nih zona merah lah rata-rata orang pengajian nih. Kalau zona hijau enggak lah. Ya, kalau orang udah ngaji udah bisa naik lah dari apatis, sedih, takut ke nafsu. Ah, nafsu tuh apa? Pengennya ngaji tiap hari, itu nafsu tuh. Kenapa nafsu? Ya, nanti kalau ngajinya tiap hari, ngaji sehari 3 kali, lama-lama hilang tuh dari peredaran. Kenapa? Ya nggak sanggup mempertahankan dirinya dari kebiasaan baik. Makanya kata Nabi apa? Sebaik-baik amal tuh yang sedikit tapi istiqomah. yang Istiqomah. Betul. Nah, istiqomah tuh cenderungnya tidak terlalu rapat. Jadi nggak tiap hari juga. Nah, jadinya ya seminggu sekali cukup lah, salsabila nih. Atau bagi kawan-kawan yang ikut pengajian yang lain, seminggu 3 kali udah maksimal banget tuh. Karena kita harus punya hari di mana kita itu rindu dengan pengajian. Nah, rindu itu saat tidak pengajian, biar ada iya, kerinduan gitu. Kayak Anda nih, ketemu suami tiap hari, nggak ada kerinduan, makanya kadang-kadang harus nggak ketemu, biar ada rindu. Sama cucu juga sama, makanya kadang-kadang cucu tuh nyebelin kalau serumah. Kenapa? Karena tiap hari ketemu, jadinya nyebelin. Tapi kalau cucunya di Bandung, neneknya di Jakarta, rindu. Nah, rindu tuh karena ada masa di mana nggak ketemu. Di sini paham ya? Nah, Iya. makanya iya. siapa cucu yang paling dirindukan? Yang jauh. Bahkan ada istilah di Jawa itu apa? Menantu kalau dekat itu aromanya tidak enak, tapi kalau jauh dirindukan. Iya, Makanya betul. disarankan untuk tidak satu rumah. Kalaupun satu rumah, intensitas ketemuannya harus agak jarang, tidak tiap hari. Gitu. Gitu ya? Oke. Insya Allah 4 pertemuan ke depan kita bahas itu. Bagaimana caranya? Oke, kita bahas pelan-pelan. Nah, anxiety itu ada di mana? Anxiety disorder ada di mana? Anxiety itu di level paling rendah, ini bahaya banget. Oh ya? Makanya orang anxiety disorder itu gampang banget sakit. Susah banget dibahagiain. Ya, orang anxiety itu. Salah satu penyakit mental yang banyak dikonsultasikan ke psikolog sekarang tuh anxiety, Bapak. Banyak banget. Oke, mana yang lebih penting? Mana yang lebih penting? Membahas obat dari penyakit atau sumber penyakit? Sumber penyakit. Sumbernya, sumber. Sumbernya dulu ya. Iya. Obat penting. Makanya kenapa lebih penting sumber? Karena kalau kita nggak nemuin sumbernya, maka obat itu hanya bersifat menghilangkan gejala, bukan menghilangkan penyakit. Ya. Ya, dan itu yang sering terjadi nih di puskesmas karena apa, buru-buru pasien banyak, jadi observasinya kurang lengkap gitu ya. Bahkan diagnosisnya tuh nggak akurat karena apa? Biasanya itu terjadi di layanan kesehatan umum, puskesmas misalnya. Karena antrian panjang jadi nggak punya waktu. Tapi beda kalau kita datang ke klinik ya atau ke tempat praktek pribadi dokter spesialis, itu lama tuh. Ya, lama.
Kenapa lama? Nanya-nanyanya lama untuk memastikan diagnosisnya tepat. Ditanya ini itu. Itu dalam rangka apa nanya-nanya observasi itu? Dalam rangka menemukan Solusi. sumber penyakitnya dulu. Oh. Dari sumber itu kemudian dia buatkan resep sebagai solusi. Hmm. Dan ternyata Bunda, semua penyakit mental termasuk anxiety, cemas berlebihan itu dua sumbernya. Yang pertama ternyata memang ada gangguan fungsi otak. Nah, schizophrenia itu memang otaknya bermasalah, Bu. Makanya orang schizophrenia tuh gak bisa ditenang-tenangin. Memang begitu. Hanya bisa bukan dihilangkan, tapi hanya bisa kontrol. Hanya bisa ditata, bukan dihilangkan. Jadi orang schizo tuh cemas. Karena memang orang schizophrenia itu ada gangguan otak. Ketidakseimbangan zat kimia otak. Ya, jadi serotonin dan noradrenalinnya tuh nggak seimbang. Itu terjadi di orang schizophrenia. Ya. Dan itu juga bisa terjadi di orang yang overthinking. Cuma kan kita nggak pernah check up, bener gak? Jangan-jangan zat kimia otak kita nggak seimbang nih. Ya. Yang kedua pikiran. Pikiran atau perasaan negatif yang muncul karena pengalaman hidup yang tidak menyenangkan. Itu juga muncul menjadi penyebab anxiety disorder atau kecemasan. Jadi pernah punya pengalaman di masa lalu yang membuat dia itu selalu khawatir. Contoh, misalnya anaknya pernah keselak sampai pingsan. Setiap anaknya pegang permen, gimana responnya ibu-ibu kira-kira? Parno. Parno. Nah, parno itu kan dua. Orang orang schizophrenia kan parnoan. Itu tuh, tapi kalau orang schizophrenia tuh memang cenderungnya penyebab utamanya karena zat kimia otaknya. Tapi kalau orang overthinking, orang yang anxiety disorder itu karena pernah punya pengalaman. Begitu, parnoan. Nah, kalau udah ketahuan nih dua sumber ini, baru kita bahas bagaimana Quran menjadi solusi. Nah, ternyata Quran bisa jadi solusi dengan dua metodologi. Yang pertama disebut metode qiraah. Yang kedua disebut dengan metode tilawah. Apa itu metode qiraah? Metode untuk healing dengan cara membaca atau mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran murotal secara berulang-ulang dengan penuh kesadaran. Ini kuncinya ya, berulang dan sadar. Ustaz, selama ini saya juga kalau di rumah, di mobil nyalain murotal tapi nggak memenuhi dua syarat. Nggak sadar dan nggak berulang-ulang. Benar nggak? Nggak sadar tuh gimana? Ya murotal kemana, pikiran kemana. Benar nggak? Iya. Yang kedua, tidak mindfulness, tidak berulang. Artinya tidak ada jam khusus, durasi khusus. Kalau tidak begitu berarti tidak akan berdampak healing. Ya sekedar ya dengerin aja, tapi tidak akan berdampak healing. Yang kedua, metode tilawah. Apa itu metode tilawah? Memahami isi kandungan. Namanya tadabur lah bahasa kita. Jadi ternyata dengan mentadaburi ayat suci Al-Quran, itu akan membuat pikiran kita tenang gara-gara punya keyakinan, punya belief, punya iman. Dan ternyata itu mempengaruhi ketenangan. Betul tidak? Iya. Benar gak ibu-ibu kalau ngaji, ustadznya bahas tentang tawakal yang baik, itu Allah tuh maha baik, Allah itu maha sebaik-baiknya perencana. Tenang gak perasaan? Nah Iya. itu namanya metode tilawah. Metode menenangkan pikiran dengan Quran dengan cara mentadaburi isinya. Nah, begitu. Dengan keyakinan ya. Jadi kan tadi kan saya ulangi ya, dua sumber penyakit, dua penyebab anxiety muncul, otak dan pikiran. Otak itu, Bu, kan kita nggak punya tools ya, nggak punya alat untuk ngotak-atik otak. Tapi otak tuh punya gelombang. Nah, gelombang otak itu ternyata sudah diteliti bisa terpengaruh oleh murotal. Jadi murotal yang didengarkan itu mempengaruhi gelombang otak, yang otak itu menggerakkan sel-sel otak yang putus jadi nyambung.
Ya. Jadi bahasa anak-anak dulu, otakmu konslet itu benar. Jadi ternyata ada orang yang otaknya konslet, ada itu. Yang harusnya nyambung nggak nyambung. Dan kan kita nggak punya tools ya, nggak punya alat untuk kemudian menggerakkan itu. Ternyata pakai gelombang otak. Mempengaruhi gelombang otak dengan cara apa? Dengan cara memperdengarkan murotal. Salah satunya ternyata diteliti ada pengaruhnya. Jadi murotal di setel, gelombang otak tuh yang tadinya pabelit, tahu pabelit ya? Jadi Berantakan. rapi. Dan itu udah ada alatnya. Jadi ada alat yang bisa mengukur gelombang otak itu bisa tervisualisasi. Kalau ruwet ya ruwet. Nah, ketika dibacakan murotal, dia dengerin dengan baik, ternyata mengurai. Nah, yang kedua pikiran. Pikiran kan menjadi penyebab juga. Pikiran dengan apa disembuhkannya? Pikiran itu membuat orang jadi tidak tenang dan gelisah gara-gara kurang belief, kurang yakin, kurang kurang iman, ragu. Makanya pikiran orang ragu itu kan nggak tenang. Makanya disembuhkan dengan cara apa? Dengan cara tadabur Quran. Begitu. Paham nggak maksudnya? Ya, Jadi dua metode ini menyasar dua sumber otak dan pikiran. Orang sizo itu harus sering dengan murotal di ruangan khusus, di kursi khusus, di waktu khusus. Orang schizophrenia itu. Jadi bukan sambil lalu. Orang sizo itu harus minimal sehari setengah jam, 45 menit lah paling bagus itu. Duduk, nggak ngapa-ngapain. Pejamkan mata, terus dengerin. Dengan kuantiti yang banyak ya. Maksudnya sering itu berdampak. Apalagi kalau udah mulai membaik, ngaji tentang apa? Tadabbur Quran, ayat-ayat syifa, ayat-ayat motivasi, ayat-ayat inspirasi. Begitu. Sekarang di pertemuan kita ini kita akan membahas bagaimana Al-Quran menjadi healing dengan versi Qiraah. Versi Qiraah tadi apa? Baca atau dengerin. Dengan sadar. ulang-ulang dan sadar. Ya bisa dibaca, bisa dengerin. Kalau bacaannya bisa berdampak healing, bagusnya baca. Tapi kadang-kadang bacaan kita malah bikin pusing ya. Ya, karena mungkin belum fasih atau belum lancar. Maka nanti saya berikan linknya, link murotal khusus healing. Mau apa enggak? Kalau nggak mau ya saya nggak kirim lah. Mau dong. Oh ya. Jangan dong. Tapi sebelum saya kasih link videonya ada stepnya, ada langkah-langkahnya nih. Langkah-langkah supaya dengerin Qur'annya berdampak healing, berdampak penyembuhan. Yang pertama, bermulai dari berwudu. Jadi sebelum dengerin murotal, wudu dulu, tapi wudunya beda. Wudunya harus wudu yang mindfulness, wudu dengan penuh kesadaran sambil nggak mikir apa-apa, cukup lihat air wudu yang gemericik. Makanya suara gemericik air itu berdampak rileks kalau didengarkan dengan penuh kesadaran. Itulah kenapa di tempat-tempat terapi, di tempat-tempat pijit itu suka dinyalain backsound gemericik air, bener gak? Ya. Dan kita gak usah dengerin gemericik. Kita tuh setiap mau sholat harusnya dengerin. Masalahnya kagak, wudu gemericik air. Nah, syarat disebut gemericik berarti apa? Airnya jangan kencang-kencang nyalain kerannya. Itulah kenapa dalam agama pun termasuk makruh berwudu dengan air yang berlimpah. Jadi wudu itu kerannya setengah aja biar gemericik. Karena ternyata itu berdampak rileks. Kalau dalam bahasa gelombang otak itu memindahkan gelombang otak minimal ke gelombang alfa. Alfa. Hmm, Dari beta ke alfa ya. betul. Jadi rileks gitu ya. Dampaknya tuh rileks. Sentuhan air itu berdampak rileks. Sentuhan air. Jadi rasakan air nyentuh ke kulit gitu. Itulah yang disebut dengan wudu mindfulness. Rasakan tuh airnya ke muka tuh nyes kan. Ke tangannya, ke kepalanya. Terus gemericik airnya dengerin. Jangan wudu sambil ngobrol. Bu, pusing ya? Iya. Pusing banget. Sekarang tuh anak-anak susah diatur. Malah itu wudu. Bukan menenangkan, malah memusingkan. Gara-gara tidak mindfulness. Jadi wudu itu kalau bisa jangan ngobrol. Itulah kenapa Nabi pernah datang tamu mengucapkan salam lagi wudu. Nabi nggak jawab. Selesaiin dulu wudu baru jawab. Segitunya. Bisa dipahami ya? Bukan nggak boleh. Apakah wudu sambil ngobrol sah? Kalau secara fikih mah sah. Ini bukan tentang sah atau tidak sah. Tapi tentang bagaimana wudu berdampak healing. Itu yang pertama. Yang kedua,
Setelah wudhu, cari tempat yang nyaman. Cari tempat yang nyaman, hening, dan duduklah dengan rileks. Sebelum nyalain murotal tuh, kan nanti saya kasih link murotalnya kan ya. Nah, habis wudhu tuh duduk, hening, rileks, bukan sambil masak, bukan sambil goreng bakwan ya. Boleh nggak? Boleh aja, tapi nggak akan berdampak healing. Hati Anda nggak bakal tenang kalau cuma dengerin kayak gitu. Boleh sholat sholat sunnah wudhu. Boleh, habis wudhu, sholat lebih bagus. Sholat 2 rakaat dulu lebih bagus. Ya, itu akan lebih mempersiapkan batin ya. Yang ketiga, mulai nyalain murotal. Oke. Tapi memang murotalnya tuh nggak semua nada murotal cocok. Walaupun semua murotal itu bagus untuk healing, tapi ada jenis murotal yang paling bagus untuk healing. Nanti saya kasih linknya. Memang itu link khusus untuk murotal healing, namanya Quranic Healing. Nah, nanti saya kasih linknya. Itu enak banget didengerin. Melebihi apa musik yang diperdengarkan di tempat pijit relaksasi itu. Murotal ini lebih enak didengar. Makanya kadang-kadang kalau lagi capek, saya lagi capek, lagi burn out lah ya dengan segala amanah tuh saya duduk saya dengerin. Itu nggak kerasa netesin air mata. Racun-racun toksik itu keluar. Nah, setiap orang beda-beda keluar toksiknya. Bisa lewat air mata, bisa lewat muntahan, bisa lewat keringat. Jadi jangan kaget nanti kalau dengerin keringetan, pengen muntah, pengen nangis gak apa-apa, keluarin aja. Habis itu plong. Habis kayak orang habis di detox ya. Gitu. Nah, yang keempat harus diulang-ulang minimal 3 pekan. Minimal 3 pekan. Biar kerasa dampak manfaat positifnya. Kenapa 3 pekan? Karena habit baru itu minimal 21 hari. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak sebelum lanjut? Silakan ibu-ibu yang mau bertanya, monggo. Saya nanya Pak Ustadz. Boleh, silakan Bunda. Pak Ustadz kan ini eh, apa namanya Al-Quran kan sudah jelas di dalam firman Allah bahwa sebagai penyembuh ya penawar. Saya pernah baca kemarin, apakah ini di waktu di Quran disampaikan ini hanya khusus orang-orang Muslim atau ini berlaku untuk semua manusia? Karena kemarin ini saya pernah baca ya orang-orang Yahudi itu katanya suka bangun tengah malam tuh baca Al-Quran walaupun dia tidak mempercaya isinya. Waktu ditanya kenapa, bikin tenang katanya gitu. Nah itu bagaimana Ustaz? Iya. Kalau dari sisi ilmiah, kalau dari sisi ilmiah, bacaan Al-Quran itu kan ada nadanya ya, panjang pendek. Itu ternyata frekuensinya sudah diukur oleh para peneliti berpengaruh ke otak. Jadi ya otak manusia mau dia kan gelombang itu nggak mengenal agama. Iya. Jadi kalau pertanyaannya apakah Quran juga berdampak healing untuk non Muslim? Iya. Hmm. Makanya kan dulu ketika Nabi Muhammad menyampaikan ayat Quran, orang-orang Quraisy jahiliyah kan diam-diam dengerin, menikmati. Ya, ya, Saking ya. karena gengsi aja mereka nggak beriman. Sebenarnya mereka menikmati sampai ada yang bersembunyi di balik jendela karena memang dampak Quran tuh universal karena memang jadi bacaan Quran tuh kalau benar panjang pendeknya itu jadi suara yang gelombangnya tuh masuk ke dalam gelombang. Jadi frekuensinya tuh jadi sama gitu loh. Nah, itu sudah diteliti lah intinya dan ternyata bisa berdampak untuk seluruh manusia. Tapi kalau dia tidak meyakini isinya, itu hanya bisa mempengaruhi eh, apa namanya sumber dari otak. Hmm. Tadi kan ada dua ya sumbernya ya, otak Ya, dan pikiran. pikiran. Pikirannya enggak. Kenapa? Karena dia nggak yakin. Hmm. Tuh. Makanya biasanya sifatnya bersifat tenang temporari. Tenangnya sementara Hmm. ya selama dia dengerin. Setelah dia nggak dengerin, menjalankan aktivitas dia nggak tenang lagi. Gitu. Hmm. Makanya harus dari dua sumber, dengerin dan mentadaburi. Ya, Dan ya. mentadaburi harus disertai belief, keyakinan. Begitu. Terima Oh, kasih terima pertanyaannya. kasih, Mas Ustaz. Ibu-ibu yang lain barangkali ada pertanyaan, silakan.
Ya, kita tunggu dulu ya kalau ada bertanya. Kalau tidak ada, kita dengerin murotalnya nih. Kayak apa sih Iya, murotal monggo. yang dampaknya healing gitu ya. Hmm. Ya, tapi ingat, kalau pertama kali dengerin mah mungkin ya belum signifikan ya. Namanya terapi. Terapi itu, semua jenis terapi itu keberhasilannya akan signifikan kalau konsisten. Hmm. Makanya semua jenis terapi, Iya betul. semua jenis terapi, mau terapi stroke kah, semuanya, terapi itu bukan obat ya. Terapi itu penyembuhan, karena penyembuhan sifatnya lama tapi jangka panjang gitu. Termasuk terapi Quran. Tapi ini juga termasuk terapi untuk ke fisik ya, bukan psikis ya Ustaz ya. Betul, betul. Ya kan gini, kan Larinya ada penyakit fisik yang yang menyebabkan dipengaruhi oleh psikis, psikis ya. namanya psikosomatis. Ya, psikosomatis. Nah, makanya ya kan kita nggak tahu ya penyakit fisik kita tuh, tapi memang cenderungnya penyakit fisik itu walaupun sumbernya bukan dari psikis, psikis itu memperberat penyakit fisik, Hmm. minimal memperberat, walaupun bukan jadi sumber utama. Hmm. Jadi ya tidak ada kata lain kecuali semua membutuhkan tentang penyembuhan psikis. Karena Hmm. sehatnya mental itu kalaupun dia sakit fisik cepat sembuh penyakit fisiknya. Hmm. Jadi kalau kesimpulannya apakah semua penyakit fisik bersumber dari psikis? Nggak semuanya. Ada Tapi yang bisa karena membantu. ya karena ada yang karena virus, bakteri, Hmm. tapi psikis yang bermasalah membuat virus itu makin ganas gitu. Ya, ya, Gitu. Iya, iya, iya. ya. Hmm. Ya, makasih Ustaz. Ya, nggak ada ya. Kalau nggak ada, oke kita dengerin dan insya Allah nanti kita eh, tanggapi bareng-bareng. Digedein volumenya kalau bisa biar makin apa namanya jelas terdengar dan kemudian bisa berdampak. Oke, nanti saya kirim insya Allah linknya ya. Semoga saya ingat. Jadi ingetin. Dan ayat-ayat yang dibaca pun ayat-ayat tentang penyembuhan. Cuma nadanya tuh بسم pas الله banget. Dengerin الرحمن baik-baik. Insya Allah nikmat. ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور
وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفين Ya. Nah, itu murotalnya Bunda yang Sedih Ustaz, saya nangis jadinya. berarti Bunda sedang ada toksik yang harus dikeluarin. Nggak apa-apa Bunda nanti nangis. Iya, Beda-beda benar. tiap orang. Saya udah Maksud saya dapet gini Ustaz. Ustaz. Terus gini Ustaz, apalagi kalau kita paham artinya ya. Saya waktu pada saat ngedengar wa idza maritu fahuwa yasfir itu kan hanya Allah yang dapat menyembuhkan satu-satunya. Itu kan terus terenyuh jadinya. Jadi kita harus paham juga dengan artinya gitu ya. Ustaz lebih masuk ya Ustaz ya. Kalau paham bisa jadi dua, bisa menyembuhkan otak dan pikiran. Tapi kalau nggak paham, Iya. tetap berdampak positif, tapi dalam jangka panjang. Ya. Ya, Karena- bagus Ustaz, karena enak Ustaz. Betul, dengerin aja itu berdampak rileks, Bu. Itu dengerin aja, Ya, nggak iya, usah paham pun itu membuat orang tuh termasuk ini ya, orang yang insomnia, susah tidur tuh saya anjurkan tuh kalau malam tuh Iya, dengerin. iya. Saya udah dapet Ustaz. Alhamdulillah linknya Ustaz. Insyaallah. Nanti dikirim sama Bu Hani lah ya. Ya udah saya taruh di grup Ya. yang Tuh. Viva Healing. Gitu ya, itu banyak banget suratnya. Anda mau lagi surat Ya. surat Ada Yasin Al-Waqiah, ada Al-Muluk, ada. Saya udah subscribe tadi. Nanti dikirim aja linknya, link YouTube-nya Sudah, kalau bisa sudah. kalau Di bisa grup. nanti kalau udah dapat dia Bunda download Bunda biar Ya, tidak tergantung sama kuota. Jadi kapanpun ada di HP kita. betul ada di HP. Mama Hisam. Ya, udah saya udah download, udah subscribe juga. Gitu ya Bunda ya. Nah, Iya. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita bahas dari sisi bagaimana membahas ayat-ayat Quran yang mempengaruhi pikiran. Jadi ayat-ayat syifa, ayat-ayat penyembuh yang sifatnya itu merubah mindset. Karena ternyata orang itu hanya cukup merubah mindsetnya, hidupnya bisa lebih sehat. Iya, Insya Allah di iya, pertemuan iya. selanjutnya, gitu ya. Karena tadi seperti yang Bu Iya, Hani iya. sampaikan, zuhur sekarang mepet ya. Biar ibu-ibu siap-siap dan kalau memang ada pertanyaan silahkan. Wallahu Iya, a'lam bishawab. Sebelum nanti kita tutup dengan doa di akhir. Silahkan. iya. Saya masih ada pertanyaan lagi sebenarnya, tapi Bu Nur kalau mau duluan nggak apa-apa. Oh, enggak, silakan Uti dulu deh, monggo. Nanti saya kalau ada saya terakhir nggak apa-apa. Silakan. Uti ada yang mau bertanya, monggo. Saya boleh nanya lagi, Mbak Nur? Ya udah. Ya boleh, mangga, Pak Hani. Tadi kan Ustaz sempat menyampaikan yang masalah energi dan pikiran kita ya, otak kita ya. Itu kan juga tadi sempat juga dibahas tentang gelombang alfa, beta dan sebagainya. Saya ingin pencerahan dari Ustaz hubungan yang tadi itu, yang gelombang otak dan dengan kemarahan segala macam dengan energi otak dengan gelombang otak yang dengan alfa beta itu Ustaz. Ya. Mohon pencerahannya, kaitannya. Jadi gini kawan-kawan ya, ada energi, ada gelombang. Jadi saya kan belajar hipnoterapi ya. Orang yang mau dihipnotis itu nggak bisa dihipnotis kalau dia masih di gelombang beta. Itu susah banget diatur. Nah, makanya biasanya para hipnosis itu melakukan pemindahan gelombang dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan melihat satu benda secara fokus. Lihat bandulan, sebenarnya nggak mesti bandulan, itu bukan alat hipnosis, itu hanya media. Lihat apa saja yang penting fokus. Ya, biar dia bisa melihat satu benda itu fokus. Nah, setelah fokus dia ke gelombang alfa, baru tuh bisa dikasih sugesti lebih dalam lagi nanti. Karena untuk bisa mengorek lebih dalam, kejujuran, itu nggak cukup di gelombang alfa, harus lebih dalam lagi. Nah, dengan cara apa? Sugesti.
Biasanya kalimatnya lebih dalam lagi. Setiap Anda mendengar suara dari sekitar Anda makin dalam tidurnya, setiap dengar suara makin nyenyak tidurnya. Biasanya begitu disugesti. Tapi itu Hmm. hanya bisa dilakukan kalau dia udah ke gelombang alfa. Hmm. Makanya kalau ada orang bilang eh ada penjahat nepuk pundak kemudian itu nggak, itu bukan hipnotis, itu ilmu hitam itu. Hmm. Nah, karena bisa sih itu jadi hipnotis, tapi kan jadi orang di hipnotis itu sadar dan dia berhak memilih untuk iya atau tidak Tidak. sebenarnya. Hmm. Jadi itu jadi memperburuk brand hipnotis ya. Padahal hipnotis itu saintis dan sekarang sudah bisa buka praktek di rumah sakit. Ya, Hmm. namanya hipnoterapi. Jadi sudah kayak kayak terapi-terapi yang lain gitu ya. Hmm. Sudah ber, ber apa berizin hukum dan bagi yang mau praktek tinggal ngurus aja ke Kementerian Kesehatan, dapat ya bisa buka di rumah atau di rumah sakit. Namanya hipnoterapi gitu. Kaitannya dengan yang Nah, sampai. bagaimana gelombang otak dengan energi otak? Energi itu lebih ke, saya susah jelasinnya ya. Gelombang dan energi itu sesuatu yang berbeda. Energi itu lebih ke apa ya? Kandungan di dalamnya. Jadi kalau orang tuh jadi gini, kalau energi itu seperti Bunda lihat orang sakit. Ya. Jadi kalau kalau orang di keadaan sehat itu gelombang otaknya tuh signifikan. Makanya Hmm. orang kalau kalau orang sakit ada alat tuh kan, alat pengukur, Hmm. nah, itu seperti jantung. Nah, gambarnya sama seperti alat pengukur jantung tuh energi itu. Semakin mau mati, semakin apatis tuh detak jantung, semakin sedikit. Udah. Nah, Hmm. hertz itu, satuan hertz itu seberapa banyak? Hmm. Semakin banyak Iya, gininya, iya, iya. Iya. semakin banyak. Kalau gelombang tuh ada gelombang atas. Nah, itu kalau gelombang tuh frekuensi kalau gelombang tuh. Nah, contoh radio ya. Contoh mudahnya radio. Saya pengen dengerin misalnya radio Hani Radio di gelombang apa? Tapi karena energi gelombangnya nggak bagus, udah nyampe gelombangnya tapi nggak jelas suaranya. Hmm. Nah, itu bedanya gelombang sama energi. Gelombang itu nemuin titiknya, energi itu nguatin titik itu. Ya, ya. Nah, itu analogi sederhana aja tapi ya bisa dipahami ya, Bani ya. Ya, Kayak kita dengerin radio kan ada gelombang-gelombangnya tuh. ya. Nah, untuk dengerin misalnya ceramah ya, kita mau ngegedein volumenya, mau memperbagus sinyalnya, ya tetap yang kita dengerin dangdut. Wong gelombangnya gelombang dangdut, betul tidak? Ya. Berarti harus nyari apa dulu? Nyari gelombangnya dulu, Hmm. gelombang ceramah. Tapi udah dapet gelombangnya, misalnya 92,1, tapi gak kedengeran suaranya. Ah, energi gelombang itu gak kuat. Biasanya apa namanya pemancarnya kah, gitu namanya. Kuatannya berarti ya. Betul, energi itu kekuatannya. Nah, semakin kuat energinya, semakin cerah. Suara kalau di radio, suaranya jernih, nggak ada kresek-kreseknya. Nah, Hmm. tetapi tergantung. Makanya gini, semua gelombang otak tuh positif. Makanya kan nggak ada kalimat gelombang otak negatif tuh nggak ada. Mau beta, mau alfa semuanya ya, mau Ya. theta gitu ya. Itu dibutuhkan di kondisi tertentu. Orang kerja harus di beta. Ya. Biar fokus, konsentrasi. Makanya orang kerja di theta, orang kerja di alfa, ngantuk. Ngantuk. Makanya, makanya kan tadi gelombang itu harus ditemukan dengan tepat, tinggal dikuatin. Nah, cara nguatinnya gimana? Cara nguatinnya tadi di energi tadi. Hmm. Gitu. Makanya kan kadang-kadang kita salah gelombang tuh. Dengerin Hmm. pengajian gelombangnya alfa, ya akhirnya Ngantuk. sayup-sayup gitu ya. Apalagi theta tuh udah dalam tuh kan. Nah, tapi di sisi pengobatan, orang tuh harus minimal alfa. Apa? Minum obat tuh harus alfa dulu. Ya. Baru minum. Kenapa? Karena semua kalimat yang diucapkan di gelombang alfa tuh sugestinya kuat. Hmm. Mau Hmm. tidur tuh, mau tidur tuh alfa tuh. Ya. Makanya hati-hati jaga omongan sebelum tidur. Hmm. Kalau mau tidur tuh, makanya kan tidak diajari doa dulu, sugesti positif. Hmm. Karena mau tidur itu perpindahan dari beta ke alfa. Ya. Makanya nanti ada terapi namanya hypnosis living namanya. Saya Hmm. belajar juga. Salah satu cara untuk membuat anak lebih baik yaitu ketika anak sedang ngantuk-ngantuknya, bukan tidur ya, Hmm. sedang ngantuk tuh maksudnya gini, kalau dibangunin bangun, kalau dibiarin tidur, itu ucapkan anak baik, anak soleh yang nurut ya anak, itu masuk tuh tanpa dia sadari. Karena apa? Kalau kalau anak sudah mau tidur, itu kan perpindahan dari alfa ke theta, itu masuk ke alam bawah sadar namanya. Hmm.
alam bawah sadar itu nggak bisa ditolak, dia nerima. Hmm. Makanya kalau anak mau tidur, dibisikin di telinganya, anak soleh, anak pintar. Tapi bukan pas tidur, mau tidur, lagi kiep-kiep tuh. Nah, Ya. itu. Gitu ya. Ustadz, Ustadz, Siap. gini Ustadz, saya merasa ya, saya ini tipe orang yang gini. Saya ngomong, kadang-kadang pikiran saya tuh suka kemana-mana gitu ya. Pikiran saya tuh di masalah yang lain. Jadi bisa lagi ngomongin ini, tapi saya lagi berpikir untuk hal yang lain gitu ya Ustadz ya. Gitu. Terus saya juga merasa gini, susah konsentrasi. Hmm. Makanya saya pernah belajar self hipnoterapi, Mm-mm. kan gitu kan. Itu susah banget gitu untuk dapetinnya gitu, Ustadz. Betul. Sampai si apa terapi saya bilang, ini tuh kok susah banget gitu katanya. Saya tuh susah gitu. Jadi tapi pernah saya akhirnya saya pelan-pelan saya lakukan, itu memang terasa gitu buat saya gitu. Kalau kepala saya lagi pusing gitu ya, kepala pusing, udah saya habis sholat, saya tiduran di sajadah, saya pejamkan mata, saya tenang, saya zikir gitu, itu hilang pusingnya gitu. Mm-mm. Cuma saya nggak lanjutin gitu latihan-latihan seperti itu gitu. Iya. Nah, saya tuh sebetulnya harusnya gimana sih Ustadz tuh Iya, dengan harus tipe seperti saya? satu aja Bu kekurangan Ibu, istiqomah aja karena terapi itu kan jangka panjang. Kan Ibu tadi sudah Oh, testimoni, sudah merasakan itu. Nah, dampak itu akan bersifat temporer kalau cuma sekali dua kali. Tapi kalau pengen bersifat ya. sepanjangnya, itu ya harus Hmm. di durasi. Jadi gini ya, di durasi yang sama, di waktu yang sama. Kayak minum Biar obat ya. Oh biar gitu. eh, Minum obat. otak kita membaca, Iya. bacanya enak. Misalnya nih, oke setiap pada subuh pokoknya sampai syuruk. Ah, udah di situ terus 21 hari ke depan. Biar gelombang otak kayak kayak apa ya? Ya sesuatu kayak makanya orang yang mengerjakan sesuatu yang sama berkali-kali di waktu yang sama itu kadang-kadang tanpa sadar tuh tangannya gerak. Ya. Makanya ya tadi otak kita tuh akan jadi otomatis bergerak ya, menyembuhkan hal-hal yang tidak baik ketika kita menterapinya di waktu yang sama dengan kuantiti yang banyak lah begitu. Hmm. Insya Allah. Tapi belajar-belajar gitu boleh kan Ustadz ya? Maksudnya dalam Boleh, sisi agama nggak masalah ya boleh. Ustadz ya? Makanya gini, Itu boleh dan ilmiah. tidak bolehnya tergantung. Hmm. Boleh tidak Iya, bolehnya tuh tergantung. Karena itu kan alat ya. iya. Alat Mm-mm. hukum alat itu tergantung penggunaan. Digunakannya untuk apa? Mm-mm. Ya kalau Mm-mm. digunakannya untuk ya buruk-buruk ya kayak pisau. Kalau pisau digunakannya buat bunuh ya haram. Kalau buat ngiris ngiris Oh bawang goreng gitu. enak Iya, gitu. iya. Jadi ilmu cuman memang betul Bu. Banyak orang yang masih salah paham tentang hipnosis, tentang hipnotis tuh masih Iya. banyak. Karena banyak oknum yang menggunakan itu untuk kejahatan. Jadinya cenderungnya jadi jahat. Kayak misalnya Mm. eh, banyak orang beli pistol untuk nembak orang. Jadi kesannya pistol tuh buruk. Padahal pistol tuh netral. Kalau yang Iya, megang TNI jadi manfaat kan begitu. iya. Termasuk hipnosis. Karena hipnosis itu ilmu yang sangat bermanfaat jika digunakan dengan benar, sangat bahaya kalau digunakan untuk tidak benar. Kan Kalau bisa Iya, di iya. bisa juga melihat frekuensi gelombang otak orang ini bohong bohong atau tidak. hmm. Iya. Makanya itu Oh, digunakan oleh para teman-teman polisi. Jadi saya tuh kan tergabung, saya profesi, saya sudah punya ID card License. profesi, License. license sebagai profesi. Saya terkumpul di asosiasinya ada. Tinggal mau ngurus praktek apa enggak aja dan saya memilih tidak untuk itu. Saya lebih memilih dalam ranah edukasi saja, bukan praktisi karena menyita waktu, Bu. Sekali terapis itu bisa sejam 2 jam dan itu sifatnya tuh apa continue gitu loh, terus-terusan. Ya, saya nggak punya waktu untuk itu. Satu orang bisa sejam 2 jam, sehari bisa 5 orang tuh udah capek banget itu, Itu gitu kan? hipnoterapinya digabung dengan yang barusan Ustadz sampaikan juga lebih baik. Enggak, Oh enggak. enggak. Kalau hipnoterapi umum, makanya Oh, hipnoterapi itu tidak mengenal agama. Teman saya Buddha, Hindu, pendeta ya hmm. banyak. Karena memang hipnoterapi itu ilmiah, maksudnya kajian ilmu ilmiah kesehatan dari sisi pikiran gitu. Hmm. Itu Itu di dengan dalam. kalau kita di hipnoterapi gitu ya Ustadz, bukan self hipno ya. Kalau Hmm. kita di terapi sama terapis gitu, itu biasanya apa-apa yang terpendam gitu itu kan bisa keluar kan ya Ustadz ya? Bisa, Yang bisa, ada dari pikiran-pikiran itu kan ya. bisa, bisa Kalau bagi yang kita bisa. mau. Ya bisa bagi yang bisa. Kadang gini Bu, hipnoterapi itu kan sifatnya membantu ya. Mm-mm. Membantu, membantu, membantu
pasien untuk menggali. Tapi kalau dia nggak mau, nggak bisa. Dan Iya, dia kalau dia nggak mau nggak bisa. Dan kalau dia nggak bisa, kita pun nggak bisa. Makanya kita hanya ngajarin, ayo Bu, coba. Makanya kan ada kalimat yang menuntun. Jadi salah kalau hipnoterapis itu membuka aib orang. Tergantung orangnya mau nggak cerita. Kalau nggak mau ya nggak bisa cerita dia. Gitu. Enggak, ini kalau usus untuk anak-anak ya Ustadz ya, Mm-mm. anak-anak yang suka terantum gitu ya Ustadz ya. Itu bisa nggak dengan Bisa, metode hipnoterapi gitu bisa. Ustadz? Tapi namanya pengobatan tuh sama kayak pengobatan umum. Cocok-cocokan Bunda. Hmm. Cocok-cocokan, Oh. tergantung terapisnya, tergantung banyak faktor. Kayak kita berobat ke dokter aja, kadang obatnya Mm-mm. sama, dokternya beda, beda efeknya. mungkin Makanya coba Kak aja. Antrum dengan mendengarkan Quranic Healing tadi Tadi lebih etik. bisa. Nah, makanya gini, Iya. saya kan backgroundnya hipnoterapis nih. Nah, Mm, tapi kan Ah, saya kan ustadz juga. Saya berusaha. iya, Hipnoterapis iya, itu nggak kenal agama, Bu. iya. Hipnoterapis itu nggak kenal agama. iya, 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 Orang iya, ateis juga bisa. Makanya hukum iya, hipnoterapi itu betul. ya tergantung, gitu ya. Makanya Iya, saya membawa hipnoterapi itu ke Quranic Healing. Iya, betul. Bahkan iya, sholat iya. itu, bahkan sholat itu, Mm-mm. kalau kita benar-benar mengerjakan dengan benar, itu dampak sholat itu ada aktivitas hipnoterapinya. Contoh ya, ini sedikit aja kita bahas. Ini bukan pembahasan kita. Kalau mau sholat, kita tuh disunahkan untuk melihat tempat sujud. Karena sholat itu harusnya gelombang alfa. Mm, Rata-rata orang sholat itu gelombang beta. beda. Kenapa? Kenapa saat sholat banyak pikiran? Mm, Karena otaknya Iya, belum ke alfa, jadi otaknya iya. masih kemana-mana, dia langsung takbiratul ihram. Itulah kenapa kalau orang sholat itu Lihat wudhu satu dulu, titik ya. Mm, wudhunya wudhu mindfulness, kemericik air, rasakan kesejukan, kemudian lihat satu titik fokus. mm, Nah, kalau udah ke alfa baru takbiratul ihram. Insya mm. Allah jauh lebih nikmat sholatnya. Iya, iya. Masalahnya Mm. banyak orang hari ini sholatnya gelombang Beta, beta, udah akhirnya kan gelombang pikirannya. beta tuh liar, Mm, nggak bisa difokuskan. iya. Makanya wajar Allahu Akbar, besok masak apa, kompor udah mati atau belum. iya benar Ustadz. Iya, karena Makanya sunahnya seperti itu ya, Ustadz ya. Lihat ke jadi semua rangkaian sunnah-sunnah sholat itu, kalau dibahas secara ilmiah di dalam ilmu neurosaintis ya, saya juga belajar itu, saya juga punya license di bidang itu, apalagi di bidang hipnoterapi itu, makanya saya punya kelas namanya The Power of Sholat for Self Healing, ada kelasnya. Mm. Nah, insya Allah untuk salsabila khusus boleh lah kapan-kapan, mungkin di part Seri yang selanjutnya. berikutnya. Insya Allah begitu. Oh, Gitu. gitu. Terima kasih Bunda. Ya, Iya, iya. Mas Ustadz. Syukron Ustadz. Fon. Ah, Uti masih ada yang mau bertanya? Udah mau azan, Mbak. Ya, udah mau azan ya. 4 Ya udah, menit lagi. Ustadz ini ada titipan doa Ya. dari Ibu Ani, yaitu untuk cucunya yang sedang sakit dan mantunya yang sedang sakit, yaitu cucunya Aralea Sandi Priyanka dan mantunya Auralia Maharani. Mohon bantu Ya. didoakan Ustadz. Siap, bagi yang namanya disebutkan oleh Bu Nur tadi, ya semoga Allah sehatkan, Allah jadikan anak yang soleh, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, rezekinya Amin. berlimpah, dan semoga wasilah doa kita Allah turunkan pertolongannya sehingga betul-betul Allah hadirkan kesehatan yang paripurna dan sempurna. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان Auzubillahiminasyaitonirrajim. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari kita tutup dengan doa secara umum untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina al-karim Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, Amin. istiqomahkan kami dalam kebaikan ya Allah. Istiqomahkan kami dalam ketaatan, jauhkan kami dari keburukan dan kemaksiatan. Jagain keluarga kami, anak cucu kami ya Allah. Jadikan anak cucu kami anak-anak yang baik, bahagia dunia akhirat. Dan Amin. siapapun yang sedang sakit engkau sehatkan, siapapun yang sedang punya masalah engkau selesaikan, siapapun yang sedang gelisah engkau tenangkan. Jadikan Quran sebagai sahabat kami ya Allah. Jangan Amin ya sampai sehari pun lepas dari Quran, istiqomahkan Allah. kami. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, 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 amin ya Alamin. Rabbal Alamin. Jazakallah khairan kasiro Ustadz Ustadz Al-Fatih. Juga jazakumullah khairan kasiro untuk ukti-ukti lainnya.
sudah menjelang zuhur. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami tunda Terima kasih Pak siap-siap. Ustadz.